Selanjutnya kita ngatur UI di Blender. Nah, misalkan tulisan di Blender ini UI-nya tuh terlalu kecil, bisa kita ganti di Edit, kemudian Preference. Nah, di sini kita ke Interface, kemudian ke Display Resolution Scale. Jadi kita bisa ngegedein sama ngecilin UI-nya. Misalkan 1,4. Nah, bisa lihat UI-nya jadi kecil, jadi gede. Aku balikin lagi ke 1,1. Kemudian di bawah sini kita punya tema. Kemudian lu bisa nginstal temanya. Kemudian di sini lu bisa ngapus preset si temanya, atau lu bisa ngeduplikat. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah tema dari setiap editor. Kita punya 3D Viewport, Graph Editor, Dropsheet, dan lain-lain. Kemudian di sini kita punya gizmo, ukuran gizmo. Jadi kalau misalkan kita ke toolbar di sini, misalkan gue pilih move, kemudian gue nyalain di sini. Nah, kalau lu seleksi objek, kita punya gizmo di sini. Misalkan menurut lo nih gizmonya terlalu kecil atau terlalu gede, bisa lo kecilin atau lo gedein di sini. Kemudian tadi kita punya HDRI, preview size. Jadi kalau kita ke viewport setting, kalau kita klik di sini, ini kita punya preview dari si HDRI-nya. Kalau misalkan lo mau gedein atau kecilin. Kemudian di sini kita punya input. Di keyboard kita punya emulate numpad. Jadi dia ngeganti numpad ke 1, 2, 3. Jadi misalkan lu nggak punya numpad di laptop, dia ngeganti angka 1, 2, dan 3 itu ke numpad. Jadi angka 1 jadi numpad 1 dan seterusnya. Kemudian di sini kita punya metode orbit. Terus kita punya key map, misalkan lu mau ganti shortcut apa gitu. Misalkan merge di mesh di sini. Kan shortcutnya M, mau lu ganti ke apa gitu. Kemudian lu bisa import sama export settingannya. Kita juga bisa ganti nih kalau misalkan lu user lama pakai 2,79 ke bawah. Kemudian kita punya sistem. Di sistem sini kita punya untuk cycles render device. Jadi di sini kita punya non, kemudian kita punya CUDA, Optics, sama OpenCL. Kemudian kita punya undo steps. Jadi banyaknya undo yang disimpan. Defaultnya itu 64. Tapi sini gue ganti ke maksimumnya yaitu 256. Kemudian kita punya video sequencer, memory cache limit. Defaultnya itu 4 GB. Kemudian di save dan load, di sini kita punya relative path. Kemudian kita punya load UI. Jadi relative path itu misalkan lu nyimpen file blendernya itu di lokasi mana, nanti pas kita ngebuka file di sini, dia bakal ngebuka lokasi si file blendernya yang sedang kita pakai. Kemudian ada load UI. Jadi kalau lu nyalain load UI,
ketika lu ngebuka file Blender lain, settingan kayak misalkan di sini workspace-nya itu bakal ikut kebuka. Tapi kalau lu matiin, dia bakal pakai yang default yang kita punya. Kemudian kita punya save version. Jadi ini adalah file backup. Jadi kayak semacam duplikat file originalnya. Satu berarti satu duplikat dan seterusnya. Kemudian kita punya recent file. Jadi banyaknya kayak history gitu. 10 file yang sebelumnya pernah kita pakai. Ini bisa lo tambahin atau lo kurangin. Kemudian kita punya auto save. Jadi kita nge-save berapa kali auto save-nya. Nah, di sini timernya itu per menit. Di sini gue kasih setting 1 menit. Oke, gue reset aja untuk Blender di Blender preference-nya. Kemudian misalkan kita mau gedein atau ngecilin editor yang ada di workspace kita ini. Misalkan di sini pengen gue gedein. Nah, kalau kita arahin ke perbatasan ini, kita punya panah. Ini panah vertikal, terus kalau kita arahin ke sini, ini horizontal. Oke, kemudian sini gue matiin dulu gizmo yang di samping. Kemudian gimana cara kita ngegabungin editor. Misalkan editor ini pengen gue hilangin, gue ganti biar editor ini aja yang ada di semua ini. Dan ini kalau kita arahin mouse ke ujung, kalau kita klik, kalau kita tarik ke atas, dia bakal ngegabung ke atas atau ke bawah. Gue arahin ke atas biar ngabung ke atas, jadi dia jadi satu. Kemudian ini juga editor timeline, gue klik, terus tarik ke bawah. Oke, kemudian tadi kita udah ngegabungin, sekarang gimana caranya kita nge-split. Nah, kalau klik kanan di sini, di perbatasan ini, klik kanan, kita punya area opsi, vertical split, horizontal split, terus menggabungin area sama nuker. Nah, sini kita bahas buat yang split dulu. Kita bisa klik di sini untuk nge-splitnya, misalkan kayak horizontal split. Nah, sini kayak ada garis gitu. Kalau lo klik, dia bakal memotong. Sama yang kayak di vertical split juga. Atau bisa lo klik di sini, kemudian geser dia ke kiri buat motong dia secara vertikal, atau tarik ke bawah buat motong dia secara horizontal. Selanjutnya nuker editor. Kalau kita klik kanan, dia bakal nuker area. Jadi kita lihat dulu kursor di sini, klik kanan, swap area. Jadi dia nuker. Atau bisa klik pencet kontrol, kemudian klik kiri. Dan di sini kita punya ikon diagonal, hitam putih. Kemudian kita lepas dia ke sini. Jadi kita nuker 3D viewport ke sini. Atau di sini properties, pencet kontrol, klik kiri, lepas. Sama pencet kontrol, klik kiri, arahin mau lu taruh di mana atau mau lu tukar kemana editornya. Misalkan ke sini, terus lepas klik kirinya. Oke, selanjutnya misalkan lu pengen ngebuka editor ini di window baru. Misalkan arahin dulu ke sini mouse-nya. Kemudian pencet shift, terus klik kiri, tahan. Ini bakal muncul 3D viewport di window baru. Jadi lu bisa taruh di monitor kedua. Nah, oke, sekarang kita ngebahas
cara kita ngegabung. Nah, buat ngegabung, ada beberapa hal yang mesti lu perhatiin. Yang pertama, ukurannya itu harus sama, kemudian jumlah editornya juga sama. Kayak misalkan di sini, gue pengen ngegabungin editor ini ke samping. Jadi full editor ini aja. Nah, kalau kita klik di sini, terus kita geser ke kanan, itu dia nggak bisa ngegabung. Atau sebaliknya, dia juga nggak bisa ngegabung. Karena ukurannya itu beda. Kemudian, kalau kita lihat, di sini kita punya 2 editor, kita punya 1 editor. Jadi kalau kita mau gabung ke samping, yang sebelah kanan jadiin 1 editor dulu. Oke, selanjutnya, misalkan di sini gue bikin di sini gue bikin 4 editor. Kemudian gue pengen gabungin, misalkan di sini jadi 1, kemudian di bawah jadi 1. Nah, di sini gue klik kiri, gue arahin ke kanan. Nah, ini nggak bisa gabungin karena ukurannya tuh nggak sama kiri sama kanan ini. Jadi ini gue tarik ke bawah. Nah, ini kira-kira udah sama, baru kita gabungin ke samping. Yang ini juga. Oke, gue rasa cukup untuk ngatur user interface di Blender.